Amma ba'du. Saudaraku para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir, bisa datang ke masjid berkat ridha Allah, rahmat dan karunia Allah. Berkat kasih sayang Allah, kita masih diberi hidayah, masih bisa sujud, masih bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat terbesar. Tidak bisa dibandingkan dengan dunia, tidak bisa dibandingkan dengan harta kekayaan. Alhamdulillah, kita masih bisa bersyukur, masih bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala, masih mengerti yang halal dan mengerti yang haram, dan kita berusaha, berjuang untuk meninggalkan semua perbuatan-perbuatan haram, dan kita harus berusaha semaksimalnya untuk mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini gunakan dengan yang sebaik-baiknya. Walaupun Ramadan sudah pergi, Tuhan kita ini Allah Ta'ala. Walaupun Ramadan sudah pergi, di bulan ini jangan lupa puasa Syawal. Masih ada kesempatan bagi yang belum berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan tsumma atba'u sitta min Syawalin kana kasiyamid dahr." Yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lantas diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia bagaikan orang yang berpuasa sepanjang masa 1 tahun. Fadilahnya besar untuk membersihkan diri, untuk membersihkan hati kita. Usahakan kita kerjakan. Usahakan sholatnya terawih tidak ada, diganti dengan sholat malam. Usahakan sholat malam dikerjakan, walaupun 2 rakaat dengan 1 witir. Usahakan tiap malam dikerjakan. Ini kesempatan. Kita masih diberi kesempatan hidup, alhamdulillah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan waktu-waktu kita ini untuk banyak berzikir, banyak mengingat Allah, untuk mentaati perintah-perintah Allah, untuk menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan usahakan saling mengingatkan, saling menasehati, karena inilah bukti cinta kita. Bukti cinta kita kepada saudara-saudara kita sesama muslim adalah saling mengingatkan, menasehati, supaya mereka mentas dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan azab, dari perbuatan-perbuatan yang bisa menyengsarakan selama-lamanya di dalam neraka. Kita ini harus saling mengingatkan, karena manusia ini mudah sekali lupa, mudah sekali bersalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzakir in nafa'atidz dzikra." Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang takut, bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayadzakkaru man yasha. Jadi bagi orang-orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran. Dengan peringatan-peringatan, dengan nasihat, ini sangat penting. Kita semua wajib saling mengingatkan kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Usahakan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul, mereka itu wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Dalam mengajarkan ilmu, mereka itu hanya berharap upah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap upah dari manusia. Itulah mereka, para nabi dan rasul-rasulnya Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka itu tidak mencari upah. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Itulah mereka.
Jadi mereka hanya berharap upah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang diharapkan. Hanya Allahu Rabbul Alamin. Itulah mereka. Jadi usahakan kita ikhlas menyampaikan, menasehati, mengingatkan saudara-saudara kita sesama muslim. Ini adalah bukti cinta kita kepada mereka. Kita ingatkan. Kalau ada orang terjerumus, kita ingatkan. Kadang mereka tidak mau menerima. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wa yatajannabuhal ashqa, dan orang yang celaka akan menjauhinya. Kalau mereka diingatkan, mereka tidak nerima. Itu orang-orang yang celaka. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa yatajannabuhal ashqa, dan orang-orang yang celaka, kafir, akan menjauhi. Dia tidak senang diingatkan. Dia tidak senang dinasehati. Padahal yang menasehati ini karena cinta, karena sayang, supaya mereka tidak diadab di akhirat kelak, di neraka yang selama-lamanya. Tapi mereka tidak mengerti. Kadang-kadang mereka menjauhi nasihat, menjauhi orang-orang yang mengingatkan, dijauhi oleh mereka. Alladzi yaslan narul kubra, yaitu orang-orang yang akan memasuki api yang besar, yaitu api neraka. Orang kalau diingatkan, dinasehati, tidak mau, ini hati-hati. Kalau sampai dia tidak mau tobat selama-lamanya, dia akan celaka dan akan memasuki neraka yang besar. Jangan sampai kita ini tertipu dengan kesenangan-kesenangan dunia yang sementara ini, sehingga kita tidak menghiraukan yang halal dan yang haram. Sehingga kita menghalalkan segala cara. Sehingga kita berebut dengan dunia ini. Sehingga serakah kepada dunia ini. Tidak peduli haram. Padahal kehidupan kita ini sudah dibatasi. Kita ini hidup dibatasi. Kita ini tidak selamanya abadi di dunia ini. Ada orang yang kelihatannya sehat, masih muda, tidak ada sakitnya, bisa meninggal dunia mendadak. Inilah dunia. Ada orang yang di pagi harinya masih sehat, kuat, masih muda, malam harinya meninggal dunia. Ada yang sudah tua, tapi Allah masih memberi kehidupan. Itulah dunia. Kita tidak tahu siapa yang lebih dulu ajalnya. Maka dari itu hati-hati. Jangan kita serakah kepada dunia ini. Ingin berebut kekuasaan. Kekuasaan berupa harta, berupa pangkat, berupa tanah, berupa macam-macam. Ingin berkuasa, itulah manusia. Padahal ajal tidak tahu. Orang yang hari ini hidup, 2 hari lagi, 3 hari lagi, belum tentu masih hidup. Minggu depan, bulan depan, belum tentu masih hidup. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sehingga kita masih bisa datang ke masjid. Masih bisa sholat berjamaah. Alhamdulillah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita kotori. Kita bersusah payah di bulan Ramadan untuk membersihkan diri dengan berpuasa, dengan sholat tarawih, dengan perbuatan-perbuatan baik. Setelah hari raya, setelah Idul Fitri, jangan sampai kita kotori kembali. Jangan sampai kita kotori lagi. Usahakan kita tingkatkan terus ketakwaan kita ini. Dengan memperbanyak zikir, memperbanyak amal soleh, memperbanyak kebaikan-kebaikan. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, siksanya Allah sangat pedih. Inna adabi lasyadid. Sesungguhnya siksaku sangat pedih, kata Allah. Hati-hati, jangan berani-berani berbuat dosa. Sengsara, sakit di dunia saja sulit, berat. Apalagi di akhirat. Sengsara di dunia saja sulit, berat. Biaya rumah sakit mahal. Jangan berani-berani berbuat dosa. Jangan berani-berani berbuat keji. Jangan berani-berani berbuat zalim.
Siapa saja kita diberi kekuasaan, kepercayaan, gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan digunakan untuk perbuatan-perbuatan dolim, perbuatan dosa. Ingat, umur kita ini dibatasi. Harta sebanyak apapun juga akan mati. Pangkat, kedudukan, apapun yang kita miliki, pasti kita tinggalkan. Sebentar sekali manusia di dunia ini akan mati, akan meninggalkan dunia ini. Usahakan digunakan yang sebaik-baiknya. Harta, pangkat, jabatan, kedudukan, semua yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, gunakan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan hidup, kesempatan kita masih diberi kesempatan. Mumpung masih diberi kesempatan. Jangan sampai kita ini meninggal dunia dalam keadaan dolim, dalam keadaan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan keji, perbuatan mungkar, dan menyimpan barang-barang haram. Jangan sampai. Semoga Allah melindungi kita semua ini. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم صل وسلم على سيدنا